Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Hukum Acara Perdata adalah salah satu mata kuliah inti dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Galuh yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai norma-norma hukum formil yang mengatur bagaimana suatu hak perdata yang dilanggar dapat dipertahankan atau dipulihkan melalui proses persidangan. Secara umum, mata kuliah ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain 1. Asas-asas hukum acara perdata yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang melandasi seluruh proses peradilan perdata seperti asas kebebasan hakim, asas persidangan terbuka, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai kompetensi peradilan, membahas mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, baik secara absolut berdasarkan jenis perkara maupun relatif berdasarkan wilayah hukum. Yang ketiga, hukum acara perdata juga membahas mengenai subjek dan objek perkara perdata, yakni mahasiswa ditujukan untuk memahami siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata, baik sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, dan apa saja yang menjadi objek sengketa. Yang keempat, tahapan proses persidangan, yakni mahasiswa diharapkan memahami dalam menguraikan secara rinci setiap tahapan dalam proses persidangan perdata, mulai dari pengajuan penggugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan pengadilan. Yang kelima, ada alat bukti. Mahasiswa mempelajari berbagai jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, seperti bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, serta bagaimana kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut. Yang keenam, ada putusan pengadilan dan upaya hukum. Mahasiswa memahami berbagai jenis putusan pengadilan seperti gugur, first take, putusan sela, dan putusan akhir, serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan yang dianggap tidak adil seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang ketujuh, dalam hukum acara perdata membahas mengenai eksekusi putusan. Dalam mempelajari eksekusi putusan, mahasiswa mempelajari bagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Perlindungan hukum yang kedelapan, perlindungan hukum sementara, mengenai berbagai bentuk upaya perlindungan hukum sementara seperti sita jaminan, konservator berselah, sita revindicator atau revindicator berselah, dan gugatan provisi. Kemampuan yang diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu tidak hanya memahami teori tetapi juga menguasai praktik beracara di pengadilan, sehingga memiliki kompetensi untuk berperan sebagai praktisi hukum seperti menjadi hakim, pengacara, jaksa, dan panitera, atau sebagai penasihat hukum. Hal ini sesuai dengan capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah hukum acara perdata, yaitu mahasiswa atau lulusan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pertemuan ke-12 sesuai dengan rencana pembelajaran semester, pada kuliah hukum acara perdata membahas mengenai pembuktian dan alat bukti. Dalam hukum acara perdata, pembuktian adalah salah satu tahap krusial dalam persidangan. Ini adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang mereka ajukan dalam sengketa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran formal, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses yang diatur undang-undang, bukan kebenaran mutlak. Sistem pembelajaran dalam hukum acara perdata yang saya gunakan, yakni perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan materi pembelajaran berupa PPT, buku atau materi pembelajaran, dan video pembelajaran melalui channel YouTube dan linknya disajikan dalam kelas. Setiap materi pembelajaran diberikan tugas harian untuk mengetahui tingkat kemampuan pengetahuan mahasiswa. Waktu perkuliahan dan pengulangan tugas harian disesuaikan dengan jadwal. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, yakni metode pembelajaran menggunakan metode case-based learning atau CBL atau pembelajaran berbasis kasus, adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan studi kasus kehidupan nyata sebagai titik awal untuk pembelajaran. Ini bukan hanya tentang membaca dan menghafal fakta, melainkan tentang menganalisis masalah yang kompleks, mengidentifikasi isu-isu kunci, mengembangkan solusi, dan mengevaluasi konsekuensinya. Pada intinya, CBL menempatkan peserta didik pada posisi untuk berpikir kritis seperti seorang profesional di bidang tertentu. Mengenai sistem penilaian, asesmen dalam pembelajaran terdapat tiga kegiatan asesmen, yaitu 1. Asesmen yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri melalui asesmen mandiri atau self-assessment. Asesmen ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk mengukur kemampuan diri sendiri dengan mempelajari materi pembelajaran dan mengerjakan semua tugas-tugas harian sebagai asesmen formatif. Jika ada konsep yang belum dipahami dengan baik, mahasiswa dapat mempelajari kembali. Asesmen formatif dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami dan dapat memperbaiki kesulitannya belajar berdasarkan hasil asesmen formatif yang dikerjakan. Lalu, asesmen yang dilakukan untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa. Asesmen ini dimaksudkan untuk mengukur capaian hasil belajar mahasiswa. Asesmen sumatif ini dilakukan selama proses pembelajaran. Kegiatan yang dinilai dalam asesmen sumatif ini berupa tugas, presentasi, dan risam, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jenis instrumen yang digunakan dalam asesmen disesuaikan dengan kompetensi yang akan diukur. Semua instrumen yang digunakan dalam asesmen harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan dikonstruksikan dengan baik. Sedangkan mengenai pengolahan skor hasil asesmen untuk menentukan nilai akhir mata kuliah ditentukan dari komponen-komponen yaitu seperti tugas harian atau mandiri yang bobotnya 45%, tugas kelompok yang bobotnya 25%, ujian tengah semester yang bobotnya 10%, dan ujian akhir semester yang bobotnya 20%. Pembobotan setiap komponen sebagai penentu nilai akhir mata kuliah. Demikian deskripsi rangkaian RPS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya sendiri meyakini bahwa apa yang saya laksanakan di dalam kelas disampaikan kepada mahasiswa itu adalah rangkaian yang terbaik demi capaian lulusan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Saya harap bisa mengikuti perkuliahan hukum acara perdata dengan baik ya. Minggu lalu kita bahas mengenai jalannya persidangan. Jalannya persidangan itu dimulai dengan apa? Sidang terbuka untuk umum. Pemanggilan para pihak diupayakan damai oleh hakim, ya. Setelah pihak diupayakan damai oleh hakim, saya sampaikan hari ini. Salah satunya adalah mengenai alat bukti. Alat bukti di dalam hukum acara perdata atau di dalam hukum acara yang berlaku di negara kita itu awalnya menganut sistem tertutup dan terbatas untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Tetapi hukum acara kita telah menentukan bukti apa saja yang dapat diajukan di persidangan. Pembebasan saudara-saudara juga jangan asing ketika mendengar undang-undang telah menentukan secara enumeratif. Enumeratif itu ya apa yang bisa diajukan hanya terbatas itulah yang diatur. Paham ya? Oke. Perkembangan zamannya ada ke arah alat bukti terbuka. Lanjut ke jenis alat bukti pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 Hayer. Kalau Hayer itu kan masih kan Erzien Indisen Regeling ya. Merupakan alat bukti tertulis yang ditempatkan dalam urutan pertama. Nah, jadi kalian kalau ada yang nanya alat bukti itu apa saja, boleh kalian tidak berurut tuh. Mau bilang surat dulu boleh, mau bilang saksi dulu boleh. Tapi ketika yang nanya alat bukti dalam hukum acara perdata baru tidak boleh kalian tidak berurutan. Karena dalam perdata itu yang pertama jadi alat bukti surat atau tulisan. Yang pertama dalam acara pidana alat bukti itu apa? Saksi. Paham ya? Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian jual beli, sewa menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Kita lihat ke diri kita sendiri. Kita mengandung, ibu-ibu mengandung. Apa ada buktinya? Ada. Nanti suratnya apa?
Ibu-ibu lagi melahirkan. Ada bukti suratnya? Ada. Akta kelahiran. Ibu-ibu beranjak dewasa. Ada bukti suratnya? Apa? Apakah kartu keluarga? Kartu keluarga boleh, KTP boleh, itu kan surat semua. Ya, ya. Dokumen yang tidak terbatas kita datangnya ke notaris. Tidak begitu konsepnya. Akta itu akan gugur apabila satu diingkari oleh pembuatnya, dua ada kepalsuan dalam pembuatannya, ketiga ada apa? Ada pihak ketiga lainnya yang bisa membatalkan bahwa dokumen itu melanggar hukum. Paham? Good ya? Nah, sedangkan untuk kekuatan pembuktian material menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tertentu di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian material adalah personal EO atau dapat ditemukan prinsip berikut: penandatanganan AO untuk ketentuan pihak lain. Setiap penandatangan AO oleh seseorang selama harus dianggap untuk keuntungan pihak lain bukan untuk keuntungan pihak penandatangan. Kayak tadi, sepanjang lisan Mas Fadli dengan Nabila itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka penandatangan di antara mereka bisa dilakukan. Wanita, Nabila mesti membawa teman yang menjadi saksi melihat kejadian peristiwa itu. Nah, ketika saksi yang dibawa oleh Nabila, dia harus menandakan. Apakah benar? Ya, yakin. Kalau misalnya seandainya saya konfrontir dengan saksi yang lain, ternyata keterangan saksi A itu bohong, saksi siap ya diajukan secara laporan pidana. Nah, inilah seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini adalah bukti persangkaan atau pengakuan. Tadi siapa yang bilang? Mbak ya. Pejabat yang untuk dianggap sah dan berlaku sebagai bukti berdasarkan lahiriahnya, yaitu selama tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Ini berarti jika suatu dokumen tampak seperti akta otentik dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka dokumen tersebut dianggap sebagai akta otentik sampai ada bukti yang menyangkalkan. Contoh, Monika lahir tanggal 1 Januari 2020. Monika dilahirkan oleh ayah namanya Asep misalnya, kan contoh kan. Tetapi ada akta lahir juga atas nama Monika tanggal 1 Januari 2020 atas nama ya bapaknya atas nama Kang Dedi misalnya. Berarti ada dua akta otentik tuh. Yang mana yang bisa membuktikan? Oke? Jadi ketika yang pertama yang 1 Januari 2020 atas lahir dari bapak nama Asep, tidak pernah ada yang mengenai atau tidak pernah ada yang menandingi atas akta itu, maka akta itu akan selalu dianggap benar. Tapi kemudian jika ada Monika yang lahir 1 Januari 2020 yang dilahirkan dari bapak nama Dedi, itu baru bisa diragukan. Nah, keraguan itulah yang kita maksud untuk pembuktian. Nah, ada yang dimasukkan kekuatan pembuktian formil dijelaskan dalam pasal 18-17 KUH Perdata bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Jadi akta otentik itu akan selalu dianggap benar karena dibuat oleh pejabat yang benar. Meliputi kebenaran formil yang dilakukan pejabat pembuat akta: 1. Mengenai tanggal yang tertera; 2. Tanggal tersebut harus dianggap benar; 3. Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan oleh para pihak dan hakim. Paham sampai sini? Misal Monika jadi notaris, ya, membuat perjanjian dengan Nabila. Monika notaris, Nabila pihak pertama, bapak siapa namanya? Pak Fadli bikin perjanjian berupa perjanjian jual beli yang dibuat oleh notaris Monika.
berkat itu dokumen itu akan selalu dianggap benar dan tidak bisa dibatalkan oleh pihak. Mendapatkan hukuman, pasti kan mendapatkan hukuman, cuma akan diselesaikannya dengan cara apa? Ketika diketahui kemudian oleh para pihak pembuat perjanjian dalam satu akad, pihak yang mengetahui bahwa adanya unsur pemalsuan dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan. Misalnya Nabila tuh ternyata dibohongin nih sama Mas Fadli bahwa tanah yang dijualnya itu pernah dijual dulu ke orang. Nabila tahu kemudian boleh tuh perjanjian yang mereka Nabila ajukan ke pengadilan untuk pembatalan perjanjian. Kepalsuannya boleh Nabila mengajukan upaya hukum tindak pidana penipuan misalnya. Oke, cukup ya. Nah, kita akan sampaikan materi mengenai putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, bagaimana hakim dalam mengambil putusan. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya dalam kelas ini. Semoga kita sehat selalu. Semoga teman-teman segera memahami materi yang disampaikan. Bila kita terima hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.